Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Matematika Teknik. Pada video perkuliahan ini kita akan membahas tentang satu transformasi lain yang sering kita gunakan juga di dalam kontrol dan lain sebagainya, disebut sebagai transformasi Laplace atau transformasi pada domain S. Mungkin itu yang lebih familiar ya. Jadi kalau transformasi Laplace itu adalah transformasi pada domain S karena diwakili oleh simbol S seperti itu. Nah, kita mulai dari perkenalan. Jadi mengapa sih butuh transformasi? Jadi memang di dalam proses matematis di sini transformasi ini merupakan sebuah konversi secara matematis ya, dari satu cara berpikir menuju cara berpikir yang lain untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Ya. Contohnya di sini kita memiliki suatu permasalahan dengan cara yang biasanya kita untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian kita transformasikan dan kita cari solusinya di dalam metode transform yang kita terapkan tadi ya, dengan solusi dalam transformasi ini kemudian kita inverskan, maka kita akan mendapatkan solusi yang lebih mudah ya, karena biasanya di sini kalau kita memiliki data atau memiliki suatu permasalahan di dalam domain waktu, itu akan sangat sulit sekali dicari penyelesaiannya. Sehingga perlu dilakukan transformasi dulu, kita selesaikan setelah kita transform, kemudian kita inverse, maka akan mendapatkan solusi pada domain awal yang tadi kita transformasi, yaitu domain waktu contohnya. Nah, contohnya di sini ya, pada domain waktu ya, permasalahan dalam domain waktu, kemudian kita terapkan transformasi Laplace ya, atau pada domain S, transformasi domain S, kemudian kita cari solusinya pada domain S, kita inverse atau kita kembalikan, maka kita juga akan mendapatkan solusi pada domain waktu. Memang terlihat prosesnya sangat panjang ya, karena harus mentransform, cari solusi, transform balik. Akan tetapi ini meskipun panjang masih lebih mudah daripada kita menyelesaikannya dari problem waktu langsung ke solusi dalam problem waktu. Ini contohnya. Nah, kemudian transformasi itu juga ada banyak yang memang kita juga sudah bahas kemarin. Ada transformasi Fourier, ada transformasi Z, dan transformasi wavelet. Yang sudah kita bahas itu transformasi Fourier dan transformasi wavelet. Adapun transformasi Z itu sepertinya tidak akan waktunya tidak cukup ya, tidak cukup. Tapi udah kita sampaikan kemarin yang transformasi Fourier dan transformasi wavelet. Nah, dari keempat transformasi ini memang yang paling tua itu adalah transformasi Fourier, kemudian transformasi Laplace, kemudian transformasi Z, dan terakhir transformasi wavelet. Ya, transformasi wavelet itu yang terakhir. Nah, untuk tingkat kesulitan ya, kita mulai dari Fourier, itu yang paling sulit, kemudian transform Laplace, kemudian baru Z, baru terakhir adalah wavelet ya, karena memang berkaitan dengan perkembangan ilmu matematik ya, seperti itu. Nah, bagaimana transformasi Laplace bekerja? Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk transformasi Laplace, misalkan kita memiliki suatu permasalahan dalam domain waktu ya, kemudian nanti akan kita ubah ke dalam domain Laplace ya. Di sini kita memiliki suatu persamaan diferensial, kemudian kita transformasikan dia menjadi transformasi dalam domain S dengan transformasi Laplace, maka kita mendapatkan persamaan dalam domain S.
Nah, untuk menyelesaikan permasalahan dalam domain S, itu hanya membutuhkan suatu penyelesaian aljabar. Ya, penyelesaian aljabar. Nah, kemudian setelah itu kita mendapatkan solusi aljabar yang paling mudah dipahami, maka itu merupakan solusi Laplace-nya yang nanti kita transformasi balik lagi, maka akan mendapatkan solusi pada domain waktu. Dan ini jauh lebih mudah ketimbang kita langsung merubahnya dari mencari solusi dalam domain waktu. Ya, inilah masih jauh lebih mudah dengan kita melakukan transformasi ini. Dan kuncinya di sini, aljabar. Perhatikan. Ya, jadi kalau dalam domain Laplace dan domain S itu aljabar. Jadi karena di sana ketika melakukan transformasi dan mencari solusi, itu nanti kita akan mencari penyelesaiannya dalam bentuk aljabar, ya, aljabar penyelesaiannya. Ya, kayak misalkan mencari akar seperti itu, ya. Dan ini relatif lebih mudah. Kemudian basic tools, ya, untuk suatu data kontinu, ya, data kontinu hadap waktu, itu transformasi Laplace-nya umumnya seperti ini. Jadi LFT, transformasi terhadap fungsi waktu. Ya, transformasi Laplace terhadap fungsi waktu itu menghasilkan Fs, fungsi S, fungsi Laplace. Di mana fungsi Laplace-nya diperoleh dari integrasi dari 0 sampai hingga terhadap fungsi Ft dikalikan dengan E pangkat min St dt. Nah, ini dia bentuk umum dari transformasi Laplace, di mana dia nanti akan mengubah domain waktu, fungsi domain waktu menjadi frekuensi domain S. Ya, frekuensi domain frekuensi, tapi yang dinyatakan dengan S. Nah, di sini perhatikan nilai Ft itu menjadi Fs, kemudian dengan T ini adalah elemen dari nilai real, dan S itu elemen dari kompleksnya. Nah, kemudian linear differential equation, persamaan diferensial linear, itu nanti solusinya adalah dengan ekspresi aljabar pada kompleks plane, pada area kompleks. Kemudian nanti kita juga bisa memperoleh solusi secara grafik untuk LDE ini, dan nanti juga kita bisa mengubahnya menjadi sistem diskrit dengan penganalogian pada transformasi Z. Jadi ini ibarat dia ada hubungannya antara transformasi Laplace dan transformasi Z, tapi mungkin kita tidak punya waktu untuk sampai membahas tentang transformasi Z. Ya. Dan untuk yang solusi dua terakhir ini, ya, baik untuk secara grafis dan transformasi Z, ini umumnya digunakan untuk melihat stabilitas pada sistem kontrol, ya, sistem instrumentasi khususnya pada kontrol. Nah, di sini kita hanya akan belajar bagaimana cara melakukan transformasi ke domain S. Nah, di dalam Laplace itu memiliki fungsi-fungsi yang sudah umum, ya, yang bisa langsung kita gunakan ketika nanti kita bertemu dengan fungsi-fungsi tersebut. Misalkan kalau fungsi impuls, maka otomatis fungsi Laplace-nya sama dengan 1. Ya, kalau kita sudah memiliki fungsi impuls, di mana Ft-nya sama dengan 1 untuk T sama dengan 0, dan untuk T lebih besar dari 0 sama dengan 0 nilainya, maka fungsi Laplace-nya adalah 1. Kemudian untuk yang fungsi step, nah, di mana Ft sama dengan 1, seperti ini nilainya, maka Laplace-nya adalah 1 per S. Langsung saja kita ubah 1 per S. Nah, untuk yang fungsi rem, di mana Ft sama dengan T, itu sama dengan 1 per S kuadrat. Kalau yang eksponensial, fungsi eksponensial, Ft sama dengan E pangkat AT, itu sama dengan 1 per S min A.
Nah, untuk yang sinus, sin omega T itu sama dengan 1 per omega kuadrat plus S kuadrat. Jadi omega ini nanti bisa digantikan dengan nilai. Ya, misalnya kalau dia sin 2T berarti otomatis di sini 2 kuadrat plus S kuadrat. Nah, ini adalah transformasi fungsi umum yang ada pada transformasi Laplace. Artinya ini bisa kita gunakan langsung sebagai rujukan. Ya, sebagai rujukan karena memang aljabar penyelesaian secara aljabar dan transformasi Laplace itu nanti selalu dikembalikan kepada fungsi-fungsi umum ini. Ya, beberapa fungsi umum ini. Ya, selalu dikembalikan ke sini. Nah, kemudian transformasi Laplace juga memiliki beberapa sifat. Ya, ada sifat penjumlahan atau penskalaan. Nah, ini dia. Jadi kalau artinya sifat-sifat ini jika kita merubahnya di domain waktu juga akan berubah di domain frekuensi, domain S ya. Pun sebaliknya ketika kita mengubahnya di domain S akan juga berubah di domain waktu. Jadi dia ada sifat-sifat penjumlahan atau penskalaan, kemudian diferensiasi, kemudian integrasi, kemudian konvolusi, kemudian initial value theorem untuk nilai-nilai awal, dan final value theorem untuk nilai-nilai akhirnya. Ya. Jadi ini dia nanti beberapa properti atau beberapa sifat yang nanti akan dibahas dan digunakan di dalam transformasi Laplace. Nah, kita mulai masuk ke contoh transformasi sederhana. Ya, kita mulai dari fungsi impuls dulu. Nah, untuk fungsi impuls, maka jika kita transformasikan Fs ya, dari 0 sampai T hingga E pangkat min St delta T0 dt. Jadi fungsi impulsnya adalah delta T0. Maka di sini akan diperoleh fungsi Laplace-nya, hasil Laplace-nya adalah E pangkat min St0. Untuk kalau kita balik lagi ke atas sedikit, nah, fungsi impuls ini sebenarnya itu sama dengan 1. Ya, itu sama dengan 1. Kalau kita balik ke sini ya. Kemudian bagaimana kalau dengan fungsi yang lain? Ya, contoh fungsi step. Ya. Fungsi step U T0, maka jika kita transformasi Laplace kan itu sama dengan E pangkat min St0 per S atau 1 per S. Ya, sesuai dengan tadi fungsi common function itu ya, fungsi umum pada Laplace. Nah, kemudian untuk E pangkat min AT atau eksponensial itu sama dengan 1 per S plus A. Nah, 1 per S plus A. Nah, ini udah bentuk umum. Ya, ini udah bentuk umumnya. Nah, kemudian di dalam Laplace juga, ya, ini juga ada terjadi sifat-sifat linearitas, ya. Contohnya di sini. Kemudian ada juga perkalian, ya, perkalian dengan konstanta. Kemudian ada pergeseran kompleks, ada pergeseran dalam bentuk real. Kemudian ada juga penskalaan. Ya. Nah, ini adalah transformasi standar. Ya, transformasi standar sebenarnya sedikit mengulangi yang ada di tabel di atas tadi untuk common function-nya. Nah, tapi di sini bisa lebih jelas, ya, lebih banyak standarnya. Di mana untuk fungsi ft sama dengan a itu Laplace-nya, fungsi Laplace-nya adalah a per s. Untuk e pangkat at adalah 1 per s min a. 1 per s min a. Di sini A-nya itu bergantung nilainya ya. Kalau misalkan dia nilainya untuk segala konstanta, misalkan 2, ya otomatis ini 2 per S. Di sini 3, ya 3 per S. Ini juga sama. E pangkat A kali T berarti 1 per S minus A. Berarti kalau di sini E pangkat minus AT, ini bisa berubah 1 per S plus A. Nah, ini di sini ada perubahan. Perubahan apakah dia ganjil atau genap, plus atau minus, maka di sini juga akan terjadi perubahan. Jadi defaultnya ketika di sini positif, di sini negatif.
Kemudian sin AT sama dengan A per S kuadrat plus A kuadrat. Cos AT sama dengan S per S kuadrat plus A kuadrat. Sama ya, sin dan cos. Adapun kalau sin HAT atau cos HAT itu A per S kuadrat minus A kuadrat. Sama sin dengan cos. Kemudian untuk T pangkat N, untuk waktu, ini adalah N faktorial per S pangkat N plus 1. Di mana ini N itu adalah positif integer. Artinya nilai integer dan positif. Ya. Jadi tidak boleh negatif, harus positif. Nah, kemudian jika kita melakukan diferensiasi dan integrasi dalam transformasinya, maka ada beberapa teorema. Di teorema 1 adalah first shift theorem. Teorema pergeseran pertama. Jadi kalau misalkan kita di sini memiliki suatu fungsi ft yang kita ubah dalam domain S, maka bentuknya adalah fs. Sehingga di sini kalau kita memiliki pergeseran E pangkat minus AT dikali ft, maka otomatis perubahannya adalah fs plus A. Ini bentuk umumnya. Ya, fs plus A. Jadi perkalian dengan pergeseran ini akan menambahkan variabel A di sebelah kanan, S plus A. Ya, sehingga kalau kita buktikan seperti ini, ya, ini dia cara pembuktiannya, maka akan diperoleh L E pangkat min AT dikali FT, itu transformasi Laplace-nya adalah Fs plus A. Nah, kalau kita masukkan misalnya ke dalam contoh, ya, contoh di sini adalah suatu fungsinya adalah sin 2T, ini fungsinya, kemudian kita kalikan dengan E pangkat min 3T, maka balikkan dia ke fungsi Fs plus A ini. Nah, tadi sin 2T, L sin 2T itu memiliki fungsi Laplace 2 dibagi S kuadrat plus 4. Berasal dari A per S kuadrat plus A kuadrat tadi. Ya. Sehingga di sini karena dia ada pergeseran, ya, otomatis di sini ini yang diubah. S plus 3 mewakili S plus A ini. A. Ya, sehingga dimasukkan S plus 3 kuadrat, maka otomatis akhirnya, fungsi transfer akhirnya dalam domain S adalah 2 dibagi S kuadrat plus 6S plus 13. Oke, seperti ini ya. Lebih gampang insya Allah. Kemudian teorema kedua, jika kita melakukan perkalian dengan T atau T pangkat min N. Ya. Maka ketika bentuk umumnya LFT sama dengan Fs, kalau kita perkalikan dengan dia T atau T pangkat N dan T pangkat N gitu ya. Di sini contohnya dengan T, otomatis dia sama dengan min F aksen S. Jadi kalau udah F aksen berarti turunan. Ya. T-nya 1 berarti turunnya 1 kali. Kalau dia T pangkat 2, otomatis turunnya 2 kali. Ya. Nah, langsung kita masuk ke contoh. Contohnya di sini L sin 2T sama dengan 2 per S kuadrat plus 4. Otomatis kalau dia kita kalikan dengan T, itu berarti diturunkan 1 kali min D per DS untuk 2 per S kuadrat plus 4. Ya, turunan dari 2 per S kuadrat plus 4, turunan pertamanya, itu merupakan solusi dari jika kita kalikan dengan nilai T, yaitu 4S per S kuadrat plus 4 kuadrat. Kalau dia dikalikan dengan T pangkat N, misalkan T pangkat 2, otomatis turunnya 2 kali. Berarti D kuadrat per D kuadrat per DS kuadrat. Nah, seperti itu untuk 2 per S kuadrat plus 4. Otomatis memang sedikit lebih panjang dari ini ya, untuk proses turunannya. Nah, kemudian, jika kita melakukan pembagian terhadap dengan T, untuk fungsi ft, maka jika LFT per T itu sama dengan integrasi F sigma D sigma. Ya. Kalau misalkan di sini kita buktikan bahwasanya limit ft per T itu ada,
Maka ini adalah contoh cara pembuktiannya. Ya, ini contoh pembuktiannya, sehingga nanti diperoleh untuk L FT per T itu sama dengan integrasi F sigma D sigma. Untuk nilai sigmanya adalah sama dengan S sampai tak hingga. Nah, tapi ini umumnya terbatas penggunaannya, ya, tapi kadangkala dibutuhkan sehingga tidak terlalu dibahas. Di mana untuk kasus-kasus tertentu biasanya digunakan aturan L'Hopital. Jadi kalau sudah menggunakan aturan L'Hopital, di situ terkait dengan limit, ya, penyelesaian limit, fungsi limit. Nah, ini beberapa exercise, beberapa latihan yang nanti mungkin kalian bisa coba, ya, bisa dicoba. Nanti pembagiannya akan dijelaskan di dalam deskripsi. Nah, selain transformasi ke domain S, di dalam Laplace juga ada transformasi baliknya, ya, ada inverse-nya. Nah, contoh melakukan inverse juga mirip dengan melakukan transformasi ke domain S, tetapi memang ada sedikit penyesuaian terutama untuk suatu fungsi S yang sedikit lebih kompleks, ya, sedikit lebih kompleks. Nah, umumnya standar tabelnya, ya, tabel untuk konversinya ya seperti ini. Ya, untuk Fs A per S ya A, jadi langsung dibalik saja seperti fungsi umum Laplace tadi. Yang 1 per S plus A sama dengan E pangkat min AT. Kalau tadi 1 per S min A sama dengan E pangkat AT, otomatis kalau 1 per S plus A sama dengan E pangkat min AT. Nah, N faktorial dibagi S pangkat N plus 1 sama dengan T pangkat N. 1 per S pangkat N sama dengan T pangkat N minus 1 dibagi N minus 1 faktorial. Kemudian A plus S kuadrat plus A kuadrat itu sama dengan sin dan cos AT. Sin AT dan cos AT. Kemudian A per S kuadrat min A kuadrat itu sama dengan sin hiperbolik AT dan cos hiperbolik AT. Jadi kebalikannya ya. Ini sama dengan, sekali lagi sama dengan fungsi umum transformasi Laplace yang tadi sudah kita bahas di atas. Nah, lalu bagaimana kita mengimplementasikannya? Jadi kalau untuk suatu fungsi-fungsi yang sudah mendekati dengan fungsi umumnya, itu bisa kita langsung gunakan tabel tadi. Nah, contohnya di sini, untuk inverse 1 per S minus 2. Nah, 1 per S minus 2, jadi kalau kita balik, ini dia. Paling dekat dia 1 per S plus 2, tapi kita ganti saja simbolnya menjadi tadinya positif jadi negatif minus 2, sehingga otomatis di sini nilainya sama dengan E pangkat 2T. Nah, kalau untuk yang nilainya S per S kuadrat plus 25, nah ini sama dengan cos 5T. Kita balik lagi, ya, S per S kuadrat plus A kuadrat. Nah, jadi A kuadrat dibalikkan, berarti yang nilai 25 tadi itu yang kita ubah. Ya, 25 itu sama dengan 5 kuadrat, sehingga di sini berubah menjadi cos 5T. Kemudian L pangkat min 1 4 per S, inverse dari 4 per S itu sama dengan 4. Ya, jadi A per S itu sama dengan A. Nah, yang terakhir untuk 12 per S kuadrat minus 9 itu sama dengan 4 kali sin 3T, karena di sini untuk menyamakan nilai A sebagai penyebut dan sebagai pembilangnya supaya dia sama, itu 9 itu sama dengan 3 kuadrat kan. Sementara untuk mendapatkan nilai di 3 di sini adalah 4 dikali 3. Sehingga kalau kita ubah menjadi 4 sin hiperbolik 3T. 4 kali 3, 12. 3 kuadrat, 9. Nah, seperti itu ya. Ini kalau untuk yang masih standar dan masih kita bisa merujuk ke ke tabel. Nah, kalau dia yang sedikit kompleks,
otomatis akan ada sedikit manipulasi, ya, sedikit manipulasi aljabar, sehingga nanti kita akan tetap kembali ke bentuk fungsi inverse umum tadi. Ya, fungsi inverse umum yang ada di dalam tabel ini. Ini. Jadi kalau kita mau menyelesaikan suatu persamaan Laplace, fungsi Laplace yang sudah sedikit kompleks, itu nanti kita menggunakan aturan partial fraction. Ya, partial fraction. Di mana untuk partial fraction ini nanti secara umum ya kita akan mencari atau memanipulasi bentuk fungsi Laplace yang kompleks tersebut menjadi bentuk yang sederhana yang dapat mendekati bentuk fungsi umumnya. Ya, bentuk fungsi umumnya. Jadi seperti itu. Ya. Ini adalah rule-nya, ada 7 rule. Tapi mungkin akan lebih jelas kalau kita langsung masuk saja ke dalam contoh ya. Nah, contoh di sini kita diminta untuk menentukan inverse dari fungsi 5s plus 1 per s kuadrat minus s minus 12. Yang pertama kita lakukan adalah kita mengecek apakah numeratornya memiliki lower degree, degree yang lebih rendah dari denominatornya. Nah, kalau secara nyatanya di sini numeratornya memang memiliki derajat yang lebih rendah. Nah, jadi pembilangnya memiliki derajat yang lebih rendah dari penyebutnya. Dimana yang kita lihat ya ini. Ya, ini udah benar. Berarti derajat tertinggi fungsi S di pembilangnya itu masih lebih rendah daripada penyebutnya. Sehingga ini kita bisa langsung lakukan proses faktorisasi denominatornya atau penyebutnya. Nah, sehingga yang tadi 5s plus 1 per s kuadrat minus s minus 12 itu dapat kita tuliskan menjadi 5s plus 1 per s minus 4 kali s plus 3. Ini kalau kita ubah, kita kalikan, otomatis nanti berubah menjadi s kuadrat minus s minus 12. Nah, ini kita sudah peroleh. Ya, peroleh untuk bagian penyebutnya. Nah, sehingga dari sini nanti kita akan membuat partial fraction-nya yang sama dengan nilai ini. Itu sama dengan A per S minus 4 plus B per S plus 3. Ini dia partial fraction-nya. Kemudian itu kita masukkan dia ke dalam persamaan tadi. Ya, persamaan yang akan kita transformasi balik. 5s plus 1 per s kuadrat minus s minus 12 itu sama dengan A per s minus 4 plus B per s plus 3. Ya. Sehingga di sini nanti kita peroleh ya, kalau kita kalikan otomatis 5s plus 1 itu sama dengan A dikali s plus 3, dikali silang saja. Dan B-nya ditambah B dikali S minus 4. Nah, setelah dia bentuknya begini, ya, seperti ini, baru kita dapat menentukan nilai A, ya, variabel A dan variabel B ini secara berturut-turut. Nah, caranya gimana? Nah, untuk yang pertama, kita berikan S minus 4 sama dengan 0. Sehingga S-nya sama dengan 4. Nah, dan S sama dengan 4 ini kita masukkan dia ke rumus ini. Ya, kita masukkan dia ke rumus ini, maka otomatis akan kita peroleh nilai A sama dengan 3. 5 kali 4 plus 1, 21. Kemudian 4 plus 3, 7. Ya, jadi A 7. Sementara ini 4 kurang 4, 0. Otomatis B-nya sudah kita nolkan. Maka kita akan peroleh nilai A sama dengan 21 dibagi 7 sama dengan 3. Ya, ini yang pertama. Kemudian kalau untuk S plus 3, jadi kita nolkan, maka dia sama dengan S minus 3.
Otomatis kita nanti akan memperoleh nilai B. Kita masukkan dia. 5 dikali minus 3 plus 1 sama dengan B dikali minus 3 minus 4. Sehingga diperoleh nanti nilai B-nya sama dengan 2. Nah, sehingga nanti langsung saja kita gantikan, balikkan lagi ke rumus ini. Ya. Identitas ini diperoleh ya, 5S plus 1 dibagi S kuadrat minus S minus 12 sama dengan 3 per S minus 4 plus 2 per S plus 3. Sehingga di sini kita bisa cek, ya, kita bisa cek bentuk ini ke dalam tabel. Maka diperoleh hasil akhirnya adalah 3 kali E pangkat 4T ditambah 2 dikali E pangkat minus 3T. Nah, coba kita cek. Nah, ini dia. Ya. Jadi bentuknya adalah bentuk yang nomor 2, yang paling dekat. Bentuk terdekatnya yang ini. Sehingga diperoleh hasil akhir seperti ini. Ya, 3 kali E pangkat 4T ditambah 2 kali E pangkat minus 3T. Oke. Nah, mudah ya. Jadi dimana intinya nanti dengan untuk transformasi balik ini, kita akan berusaha memanipulasi fungsi-fungsi dalam domain S untuk dapat sedekat mungkin dengan fungsi common-nya atau fungsi umum transformasinya. Ya. Nah, ada juga cara cepat ya, namanya cover up rule. Ya, cover up rule ini adalah cara cepat untuk cara transformasi balik yang tadi kita sudah jelaskan. Nah, kalau di sini kita memiliki Fs misalkan 9S minus 8 per S kali S minus 2. Maka kalau kita fraction, kita fraksi akan berubah menjadi A plus S plus B per S minus 2. Nah, untuk cara cepat di sini memang dia lebih ke pendekatan limit. Ya, lebih ke pendekatan limit. Sehingga untuk mendapatkan koefisien A, maka di sini 1 per SA dikali 1 per S kan. Maka limitnya S menuju 0. 9S per 8 per S minus 2 itu sama dengan 4. Ya, sama dengan 4. Sehingga A sama dengan 4. Nah, secara mirip ya, untuk yang B-nya juga koefisiennya adalah 1 per S minus 2. Ya. Sehingga akan di covering dengan menggunakan faktor S minus 2. Sehingga nanti untuk limitnya dia menuju S menuju 2. Kalau tadi kenapa S menuju 0? Karena dia coveringnya S. Berarti S sama dengan 0 sudah ini. Kalau di sini nanti S-nya menuju 2 ya. Untuk limit S menuju 2, 9S minus 8 per S itu sama dengan 5. Langsung dimasukkan di 9 kali 2 per 8 dibagi 2. Sehingga diperoleh sama dengan 5. Sehingga diperoleh B-nya sama dengan 5. Dan penyelesaiannya adalah 4 per S plus 5 per S minus 2. Nah, ini kita bisa cek dia ke dalam tabel untuk mencari solusi akhirnya. Nah, ini untuk contoh inverse-nya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi latihan ada 2. Latihan untuk transformasi ke domain S. Kemudian ada juga latihan ke transformasi balik ke domain waktu. Ya, jadi nanti untuk latihan-latihan ini akan kita rincikan, ya, akan kita rincikan bagaimana Anda dapat selesaikan ini dalam bentuk tugas ya. Pembagiannya ada di dalam daring. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk transformasi Laplace, baik ke domain S maupun transformasi baliknya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di baik daring
atau di dalam kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.